selesai. Ya. Anak-anak, setelah kita melaksanakan doa bersama, Ibu akan mengabsen kalian dulu ya anak-anak ya. Ya, Ibu akan mengabsen kalian dulu. Ya. Apakah ada yang sakit anak-anak? Ada. Ya, semoga cepat sembuh ya bagi anak-anak yang sakit ya. Ibu absen dulu ya anak-anak ya. Ibu Gusti Ayu Bari Miyazaki hadir ya. Terus ini Gusti Ayu Komang Novitasari. Iya. Ini Kadek Feby Dwi Wahyuni. Iya. Ini Mas Wulandari. Ada. Ini Kadek Sumbang Janti. Iya. Ini Komang Ella Widyasari. Iya. Risma Sopianti. Iya. Nilo Putut Mertasari. Iya. Nilo Putu Chelsea Yuanita Dewi. Ya. Nilo Putu Dina Marcelianti. Ya. Nilo Putu Winda Mas Sapitri. Ya. Imade Ayu Renita. Imade Damayanti. Ya. Imade Dwi Sapitri. Imade Feby Dwi Cahyani. Ya. Imade Rinda Mahlika Dewi. Ya. Nyoman Kasini, ya, Nyoman Dirin Mahayati, ya, terus Ibu Dia Puspita, ya, Ibu Mona Dipayanti, ya. Ibu lanjutkan ya setelah Ibu mengabsen ya. Sekarang Ibu lanjut ke Ibu mau lihat terapian dan kebersihan kelasnya dulu ya, Nana ya. Sebelum kita mulai pembelajaran itu kelasnya atau labnya ini harus bersih. Kalian sudah melakukan piket anak-anak? Sudah. Ya, cek dulu ya terapian kalian ya. Bajunya udah rapi. Ya. Ruangan kelas sudah bersih. Melaksanakan pembelajaran hari ini anak-anak? Sudah. Ya, baik. Ya. Setelah Ibu melakukan mengecek kebersihan kalian ya, anak-anak, Ibu akan melakukan pretest dulu ya sebelum ke materi anak-anak. Ini Ibu ada ini pretest buat kalian, itu kalian bisa kerjakan. Bagikan pretestnya ya. Silakan kalian di sini isi nama sama kelas ya. Ini berapa? Ini oper sama temennya ya namanya. Ini berapa? Ya anak-anak. Ya, disilakan anak-anak ya. Silakan kalian isi di sana pretestnya sebelum kalian memulai pembelajaran ya. Tuh, sana ada apa yang sedang kamu rasakan saat ini. Apa yang kamu rasakan saat ini? Tuh bisa kamu lihat di sana. Ya, bisa anak-anak lihat di sana. Apa yang kamu rasakan hari ini? Apakah mengantuk, senang, atau bosan, atau sedih? Oh, saya pilih ada pilihannya di sana. Apakah kamu bersemangat untuk berangkat ke sekolah? Sana sudah ada di sana. Ingat ya namanya ya anak-anak ya.
kumpul aja ya semuanya ya. Ya. Ini bawa anak-anak kalian dulu aja, nanti ibu yang gini nyari keranjangnya anak ya. Nah, mana? Terus mana? Nah, setelah kalian mengisi ini, ibu ya semuanya merasa senang ya pada pembelajaran hari ini ya. Di sini ya merasa senang ya. Terus ya anak-anak, terima kasih kalian sudah merasa senang pada pembelajaran komputer akuntansi hari ini ya anak-anak. Nah, sekarang ibu mau persepsi ya. Persepsi ya, ibu mau apa namanya itu menanyakan materi sebelumnya ya, persepsinya ya yang telah kalian pelajari minggu lalu kan ya. Sebelumnya itu kan kalian sudah belajar komputer akuntansi ya anak-anak ya. Kalian masih ingat nggak persepsinya itu? Kalian ingat lagi tuh ya, siapa yang ingat yang sudah ini apa namanya berikan kepada kalian? Siapa yang bisa persepsinya? Ya, ya. Mending akun ya. Lagi siapa bisa ya? Lena? Lalu diajarkan entry jurnal. Mengentry jurnal ya. Silakan ya. Ella? Mengisi akun list. Mengisi akun list ya. Lagi Membuat data customer dan supplier. membuat data customer dan supplier. Lagi siapa? Ya, Damayanti. Membuat kartu persediaan dan mencatat kartu utang. Iya, dia mencatat kartu persediaan dan kartu utang ya. Ada lagi anak-anak? Ya, terima kasih ya, bagus sekali ya anak-anak sudah ingat ya materi yang sudah ibu ajarkan ya anak-anak ya. Nah, sebelum ibu lanjut ya, sekarang ibu hari ini ya anak-anak. Nah, hari ini kita materinya itu adalah mengevaluasi laporan keuangan perusahaan jasa dan mencetak laporan keuangan perusahaan jasa ya anak-anak ya. Nah, kalian kan sudah nih membuat dan menginput data perusahaannya juga sudah di komputer akuntansi ya anak-anak ya. Nah, untuk menyajikan laporan keuangannya itu ya anak-anak, pertama apa dulu dipilih anak-anak? Ya, silakan ya. Apa? Pertama itu kan di aplikasi Mayo. Ya. Habis itu di open. Kalau datanya itu dari buku. Terus? Pilih filenya. Hmm. Lalu klik open juga. Muncul data yang kalian sudah simpan kan, di mana kalian simpan itu data yang telah kalian buat kan. Setelah itu baru nanti kalian akan menampilkan laporan keuangan yang sudah kalian buat kan, itu anak-anak ya. Habis itu setelah kalian simpan di PDF itu ya laporan keuangannya itu, baru nanti kalian bisa mencetaknya kan. Nah, untuk mencetaknya itu kalian perlu apa? Kan perlu printer ya anak-anak ya. Printer lagi apa yang diperlukan? Tas ya itu ya anak-anak ya. Nah, cara untuk menampilkan laporan keuangannya itu, yang laporan keuangannya kan ada berapa nih laporan keuangan yang perlu anak-anak tampilkan? Ada berapa? 3. Siapa bisa? Ya, Rena? Laporan pribadi. Ya, bagus. Harus pas sama neraca. Sama neraca, laporan laba rugi, laporan harus pas, dan neraca ya. Itu kalian nanti tampilkan ya dan kalian cetak. Nah, terus
perusahaan jasa itu adalah yang pertama itu adalah harus anak-anak itu harus bisa menyajikan laporan keuangan yang berupa yang tadi itu kan laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kasnya ya dalam bentuk PDF ya. Dan yang kedua itu kalian anak-anak itu harus bisa apa? Mencetak laporan keuangan itu ya, 3 laporan keuangan itu ya kalian harus cetak ya tuh. Nah selanjutnya anak-anak sekarang itu adalah setelah tujuan, sekarang ibu akan menampilkan materi ya. Silakan anak-anak bisa simak di sini ya anak ya materinya. Tadi ibu sudah menjelaskan itu, sekarang kalian bisa lihat. Di sini anak-anak bisa ya dalam menampilkan laporan keuangan perusahaan jasa ya pada aplikasi Mayong itu ya. Anak-anak itu tadi sudah dijelaskan sama dia, sudah bisa dijelaskan. Itu yang pertama adalah klik dulu apa? Open ya anak-anak ya. Silakan. Itu setelah itu apa lagi? Siapa bisa? Itu sudah tampilkan di sana. Nah, sekarang anak-anak sekarang yang melihat dari yang ibu tampilkan itu materi yang ibu tampilkan itu. Nah, setelah itu apa? Silakan yang keras. Klik report ya, terus Index to report. terus Pilih account-nya. pilih account-nya. Setelah itu Pick the loss statement. ya, profit and loss statement. Setelah itu display ya. Setelah itu apa lagi? Kalau untuk mencetaknya itu klik send to, lalu pilih PDF. Lalu pilih PDF, bagus sekali ya. Setelah itu apa lagi? Di save di dokumen. Di sheet di dokumen ya, bagus. Terus udah selesai ya. Ya bagus sekali, benar ya apa yang dibilang sama dia ya. Ya benar ya tuh. Nah sekarang ibu mau membagikan kalian ini ya. Sekarang ibu mau ke kegiatan intinya ya anak-anak ya. Kegiatan inti di sini ibu akan membagi kalian menjadi itu ya, menjadi 4 sampai 5 kelompok anak-anak ya. Nah di sini ibu yang akan gini ya membagi kalian ya kelompoknya itu ya. Yang pertama ini adalah yang di sini berarti dia adalah kelompok 3 ya, kelompok 3, kelompok ingat nanti kelompoknya yang anak ini kelompok 2, terus kelompok 1 di sini, kelompok 5 di sini, ingat kelompoknya nanti pasti suruh presentasi kalian. Ini kelompok 4 ya anak ya, ingat nanti kelompoknya. Nah di sini ibu akan memberikan kalian dalam KPI-nya. Semua isi yang dilakukan kalian kelompok ya, semua kerja ya anak ya. Udah. Walaupun kalian sudah ini mau bagi dalam kelompoknya, kerja semua. Nah, silakan anak-anak kerja ya. Di sini namanya
presentasi, siap-siap ya anak-anak ya, yang presentasi ya. Laporan keuangannya itu angkanya ada berapa kan gitu ya. Nah, misalnya sudah sampai ya, nomor 5 ya. Ada yang sudah sampai nomor 5. Nomor 4 itu udah ada yang sampai nomor 4. Filenya itu bisa di mana disimpan? Kan udah ada ditampilkan di sana. Ya. Ya. Buka dulu. Nah, Mbak klik ini. Ya. Itu ikonnya. Kan kali itu dulu kalian menampilkan kan
kan ini ada di sini. Klik senternya. Ya, ini dia. Kan kalian mau ini kan jenis formatnya. Ini kan jenis format file yang digunakan untuk menjadi laporan keuangan dalam bentuk penting. Nah, tadi kan namanya sudah dia jelasin itu. Ini berarti dia jadi bisa format itu PDF. Sudah anak-anak? Sudah. Ya. Kelompok mana yang sudah siap untuk presentasi ini? Hah? Kelompok 5. Ya, silakan kelompok 5 maju ke depan. Ya, silakan kalian presentasi ya kelompok 5 ya. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang LKPD yang kami buat. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Gusari Berinya Sakti nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Karen Fitriani, absen 25. Saya Nima Dirina Mahika Dewi, absen 28. Saya Putu Narini Putri, nomor absen 36. Nah, yang pertama saya akan jelaskan secara singkat laporan keuangan apa saja yang ada di perusahaan jasa. Jadi di perusahaan jasa itu ada 4 laporan keuangan. Yang pertama laporan laba rugi, yang kedua adalah laporan perubahan modal, yang ketiga laporan harus kas dan neraca. Yang kedua, bagaimana cara menyusun laporan keuangan pada perusahaan? Yang pertama, menentukan laporan keuangan utama perusahaan jasa. Yang kedua, membuat laporan neraca. Yang ketiga, membuat laporan laba rugi. Yang keempat, membuat laporan perubahan modal. Dan yang kelima, membuat laporan harus kas. Baik, yang nomor 3, jelaskan apa saja kelemahan yang terdapat pada aplikasi Mayo dalam laporan keuangan perusahaan. Kelemahan yang dimiliki oleh software Mayo Accounting menurut Komputer 2015 adalah tidak dilengkapi dengan aplikasi perpajakan, laporan keuangan yang tidak bisa dimodifikasi, tidak dilengkapi dengan modul pengelolaan aktifan, dikarenakan tidak memiliki modul aktifan tetap, dan biasanya menghasilkan laporan konsolidasi. Yang terakhir, sebutkan jenis format file yang digunakan untuk menyajikan laporan keuangan dalam Mayo Accounting. Yang pertama Excel, yang kedua email, yang ketiga FAS, yang keempat PDF, dan yang terakhir HTML. Sekian dari presentasi kami, tidak ada pertanyaan. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf ada kesalahan kata. Iya. Silakan kelompok yang lain ada yang sudah siap? Ada sudah siap? Kelompok berapa sudah siap? Silakan maju ke depan. Kelompok selanjutnya ya, silakan maju ke depan, presentasikan hasilnya ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait LKPD atau lembar kerja Pestalide. Perkenalkan, nama saya Rika Sukmayanti. Saya Nima DPB Sayani. Saya Rika dari Masulah Terpilih. Saya Wijaya Komunitasari. Soal yang pertama, jelaskan secara singkat laporan keuangan apa saja yang ada dalam perusahaan jasa. Laporan keuangan yang ada dalam perusahaan jasa adalah laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan neraca. Soal yang kedua, bagaimana cara menyusun laporan keuangan pada perusahaan
terdapat pada aplikasi Mayo dalam laporan keuangan perusahaan. Kelemahan yang dimiliki oleh software Mayo Accounting adalah tidak dilengkapi dengan aplikasi perpajakan, laporan keuangan yang tidak bisa dimodifikasi, tidak dilengkapi dengan modul pengelolaan dikarenakan tidak memiliki modul aktiva tetap. Misalnya menghasilkan laporan konsolidasi. Soal keempat, sebutkan jenis format file yang digunakan untuk menyajikan laporan keuangan dalam Mayo Accounting. 1. Excel, 2. email, 3. fax, 4. PDF, 5. HTML. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Mempresentasikan ya hasil yang kalian buat ya dari video tersebut ya anak ya. Nah sekarang ibu mau tanya ya untuk refleksinya sekarang ya, ibu mau nanya ke kalian ya, apakah ada kesulitan dari apa yang kalian buat tadi? Ada kesulitan nggak? Ada ya. Terima kasih ya anak-anak. Nah terus ini apa namanya, kendalanya ada nggak dalam pembelajaran hari ini? Tidak ada. Ya. Untuk minggu depan ya anak-anak ya, ibu umumkan dulu sekarang ya anak-anak ya, sebelum ibu menutup pembelajarannya ya. Terima kasih juga kalian sudah menampilkan dan mempresentasikan ya hasil kalian ya. Tadi kelompoknya sudah maju, sudah bagus ya, kalian sudah bisa mempresentasikan apa yang sudah anak-anak buat ya. Nah untuk minggu depan di pertemuan yang ini ya, minggu depan ya, itu nanti kalian tetap ya seperti ini kelompoknya ya anak-anak. Itu nanti ingat ya, kalian print nanti ya, itu apa namanya laporan keuangannya untuk kalian presentasikan di depan nanti ya. Nanti ibu acak, nanti ibu panggil nanti kelompok siapa yang nanti maju mempresentasikan ya. Nanti kalian presentasikan, kalian print itu yang sudah ibu kasih tahu tadi kan, itu mana yang harus kalian simpan dalam bentuk PDF dan kalian cetak ya. Nanti kalian tampilkan nanti pas kalian presentasi ya anak-anak ya. Itu terima kasih atas waktunya anak-anak ya. Sebelum ibu menutup ya pembelajaran hari ini ya, mari kita berdoa ya, karena pembelajaran ini sudah berjalan dengan lancar ya. Menutup dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya anak ya. Silakan posisinya berdoa, mulai.
Chelsea, Iwanita, Dinda Marceliatri, ya. Winda Masa Fitri, Ayu Renita, dan Rayanti, ya. Dwi Fitriani, Baby Dwi Cahyani, ya. Linda Mahlika Dewi, ya. Yoman Kastini, ya. Terus lanjut sekarang Tirin, ya. Mona Dipayanti, Mona, ya. Nadiri Putri, Rena, Ada Bu. ya. Felina, Wilantari, ya. Nah, setelah Ibu absen ya, absen kalian ya. Terima kasih atas kehadiran kalian ya anak-anak ya. Sebelum memulai, Ibu mau mengecek kebersihan dan kerapian kalian ya. Tetap ya itu kerapian kalian, disiplin kalian ya, kebersihan ruangan kelas ini ya, biar kondusif ya, biar bisa mulai pembelajaran ya. Kalian kan sudah piket ya anak-anak ya? Sudah. Cek dulu nih. Ya, sudah bersih ya ruangan kelasnya, ruangan kelasnya, labnya juga sudah bersih ya. Terima kasih ya anak-anak. Nah, sekarang itu kita mulai ke materi ya, materinya. Kita lanjutkan yang minggu lalu ya anak-anak ya. Sudah minggu lalu Ibu sudah jelaskan, kalian masih ingat ya yang minggu lalu itu? Ya, laporan keuangan ya. Kita mengevaluasi laporan keuangan ya, materinya, dan mencetak laporan keuangan ya. Masih ingat nggak? Kalian masih ingat nggak itu? Laporan keuangan. Ya, itu laporan keuangan, jurus laporan keuangan itu. Ya, ada berapa? Ya, siapa bisa? Siapa bisa? Sebutkan ya, Raina. Ya, Raina. Yang pertama ada laporan laba rugi. Ya. Yang kedua ada laporan pembelian modal. Yang ketiga ada laporan arus kas. Ya. Dan yang terakhir itu ada neraca. Ada neraca. Ya. Ada yang ingat nggak? Ya, neraca itu apa? Ada yang ingat nggak? Ya, silakan. Namanya Ayu Renita ya. Ya, silakan Ayu. Neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu titik waktu. Iya, bagus ya, benar sekali ya. Neraca ya. Terus tadi juga sudah disebutkan sama Raina, itu ada neraca sudah dijelaskan. Lagi apa ada tadi? Laporan arus kas. Nah, siapa bisa sekarang itu laporan arus kas? Ya, silakan Ella. Arus kas adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan adanya masuk dan keluarnya uang perusahaan. Iya, bagus ya. Benar sekali jawabannya ya anak-anak ya. Nah, setelah laporan arus kas itu tadi ada lagi apa? Laporan laba rugi. Nah, siapa bisa laporan laba rugi? Ya, silakan. Laporan Winda. Ya, silakan Winda. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih. Iya, benar ya. Itu. Nah, ada lagi yang belum? Apa? Laporan perubahan modal ya, laporan perubahan modal. Nah, siapa bisa ini laporan perubahan modal? Nah, siapa? Siapa mau jawab laporan perubahan modal? Laporan perubahan modal ya, ada Mayanti silakan. Laporan perubahan modal ada? Laporan perubahan modal atau ekuitas pada perusahaan jasa adalah laporan keuangan perusahaan jasa yang menyajikan informasi
kita mau lanjut ya. Nah, tujuan dari pembelajaran Ibu untuk mengingatkan lagi ya, tujuan dari pembelajaran itu adalah menyajikan ya laporan keuangan perusahaan jasa ya, itu ada 3 kan? Ya, udah jenis kan? Itu ada laporan laba rugi, laporan neraca, laporan arus kas. Itu nanti kalian cetak dan kalian tampilkan ya. Dan tujuan yang kedua itu adalah mencetak yang ketiga tadi ya, laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas itu ya anak ya. Nah, sekarang kita ke kegiatan inti ya sekarang. Nah, minggu lalu kan Ibu suruh kalian itu mempersiapkan diri ya untuk presentasi ya, mempresentasikan hasil produk proyek kalian kan anak ya. Nah, silakan itu ya, kalian bisa nanti presentasikan ya. Sebelum presentasi, sebelum anak-anak ini ya mempresentasikan hasilnya itu ya anak-anak. Ini sebelumnya Ibu mau menampilkan dulu ya. Ya. Anak-anak, Ibu akan menampilkan materi mengevaluasi laporan keuangan perusahaan jasa ya anak-anak ya. Di sini Ibu akan menampilkan di sini ya, mengevaluasi laporan keuangan perusahaan jasa dan mencetak laporan keuangan pada perusahaan jasa pada Mainom ya anak-anak ya. Minggu lalu kan sudah kalian ini ya, sudah Ibu kasih tahu ya kaliannya tentang materi mengevaluasi laporan keuangan perusahaan jasa ya. Di sana juga anak-anak sudah menjawab dan mempresentasikan KPD-nya ya. Di sini Ibu akan menampilkan ya di sini ya, di YouTube ini mencetak laporan keuangan pada perusahaan jasa. Anak-anak bisa simak di sini ya. Baik, langsung saja kita buka aplikasi Mayopnya. Kita klik 2 kali atau klik kanan open. Nah, karena saya pada pertemuan kali ini akan memberikan tutorial mencetak laporan keuangan, maka saya membuka file yang telah kita buat di minggu kemarin, yaitu soal kasus tentang Standard Production House atau SPH. Kita pilih open, kemudian kita pilih file yang telah kita buat. Oke, continue. Baik, sebelum saya memberikan tutorial tentang mencetak laporan keuangan, terlebih dahulu saya menjelaskan jenis-jenis laporan keuangan pada perusahaan jasa. Laporan keuangan itu sendiri merupakan gambaran mengenai dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasi dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Kemudian jenis-jenis laporan keuangan yang pertama adalah laba rugi. Laporan ini adalah laporan yang menyajikan pendapatan dan beban dari suatu perusahaan dalam satu periode akuntansi. Yang kedua adalah laporan perubahan modal, adalah laporan yang menyajikan ikhtisar perubahan yang terjadi dalam modal pemilik dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga ada neraca. Neraca merupakan daftar seluruh aset, utang atau liability dan equity dari suatu jangka waktu tertentu atau satu periode akuntansi. Dan yang keempat ada laporan arus kas, merupakan laporan yang memperlihatkan pengaruh dan aktivitas operasi, pendanaan, dan investasi perusahaan terhadap arus kas selama periode akuntansi tertentu. Adanya keluar dan masuknya uang. Kemudian ada laporan-laporan lainnya. Contohnya jika di perusahaan jasa itu ada jurnal umum, kemudian jurnal pengeluaran kas, dan jurnal penerimaan kas. Baik, langsung saja tutorial untuk
melihat, kemudian menyimpan dan menyetak laporan keuangan adalah melalui report, index to report. Nah, untuk perusahaan jasa kita nanti bukanya di account atau di bagian banking. Nah, di account ini kita nanti bisa membuka standar balance sheet, kemudian profit and loss accrual, kemudian ada general journal. Nah, di sini general journal. Di bagian banking kita bisa melihat statement of cash flow, kemudian cash keluar dan kas masuk. Atau kalian juga bisa melihatnya di bagian sini, report. Nah, otomatis dia masuk ke sini. Atau di panel ini juga bisa report, kemudian pilih banking atau account dan yang lainnya. Baik, saya jelaskan satu persatu untuk melihat, menyimpan dan mencetak laporan keuangan laba rugi yang pertama. Kita buka report, kemudian index to report, kemudian kita pilih account. Untuk laporan laba rugi yang kita pilih adalah profit and loss bagian aktual. Kemudian kita display. Nah, ini adalah laporan yang disajikan pada Desember 2021. Atau kita juga bisa melalui account, kemudian profit and loss accrual. Sebelum kita display, kita customize dulu di bagian tanggalnya. Kita mau tanggal berapa? Mulai tanggal berapa? Misal di sini 1 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021 baru kita display. Nah, setelah kita lihat di sini, nah catatannya di sini Januari sampai ke Desember. Atau kita cuma lihat Desember aja, 1 Desember. Di sini kita editnya 2021 sampai 31 Desember 2021. Kemudian kita klik redisplay. Nah, di sini nanti keterangannya adalah Desember 2021. Ini cara melihatnya. Kemudian bagaimana cara menyimpannya? Kita pilih di bagian sini send to. Nah, ada beberapa versi yang harus kita simpan. Misal kita mau menyimpan bentuk Excel, kita klik bagian sini Excel, kemudian kita di sini sudah muncul Excel-nya. Kemudian boleh kita pilih file, kemudian save as, kemudian kita taruhkan bersama folder yang telah kita buat tadi. Nah, kita tulis di sini. Ini tadi adalah laporan laba rugi underscore. Penamaannya sesuai perintah yang ada di LKPD ya. Kemudian nama underscore absen, kemudian underscore kelas, kemudian kita save. Nah, kemudian kita edit lagi di sini. Bisa kita tambahi lagi di bagian sheet-nya atau di bagian kolomnya kita tambahi lagi. Kita geser ini di sebelah sini, otomatis totalnya di sebelah sana. Kemudian di bagian expand juga kita geser biar dia keterbacaannya bagus nanti. Nah, kita edit seperti ini saja. Nanti bisa kalian lakukan. Setelah diedit jangan lupa di save. Nanti otomatis nge-save sendiri. Dan seterusnya ya. Saya tutup, kita kembali lagi ke Maya. Kalau untuk mendownload versi lain, sama kita klik send to, kemudian kita pilih PDF misalnya. Oke, di sini ada keterangan profit and loss accrual. Kita tinggal menambahkan nama kita, kemudian absen, kemudian kelas. Kemudian kita save di sini.
otomatis sudah ke-save. Coba kita buka di folder kita. Nah, di sini ya sudah ada profit and loss. Kita buka. Sudah tersimpan di sini. Tinggal kita print nanti, atau kita mau print lewat sana juga bisa. Kita tutup. Nah, itu adalah cara menyimpan. Kemudian cara mencetaknya seperti apa? Kita masih di halaman ini. Kemudian kita pilih print di sini. Pastikan tersambung sama print. Kemudian kita pilih print nanti. Misalnya ini ready, kemudian kita pilih print. Kemudian kita tunggu prosesnya. Kemudian nanti keluarlah hasil yang di print. Seperti itu. Sebelum di print, sebelum dicetak atau di print, kita harus mengevaluasi, benar nggak sih laporan laba rugi ini? Benar nggak sih laporan laba rugi itu berisi income dan expense? Dan seterusnya. Berapa sih total labanya atau total ruginya yang didapat dari SPH? Nah, itu nanti kalian harus bisa menjelaskan. Oke, itu tutorial untuk menyimpan dan mencetak laporan laba rugi. Saya tutup, saya berikan tutorial yang selanjutnya, yaitu laporan neraca. Caranya adalah sama. Report, index to report, kemudian pilih account, kemudian pilih yang standar balance sheet di sini. Kita klik sekali boleh, kemudian display boleh, klik 2 kali boleh. Nah, kemudian pastikan tanggalnya, kita mau melihat di tanggal berapa. Kita lihat di akhir bulan saja, tanggal 31 Desember 2021. Kemudian kita display di sini. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita simpan. Caranya tadi seperti apa? Kita pilih send to PDF. Nah, kemudian kita tinggal memberi nama, tambahan nama di sini. Nama absen kelas. Kemudian kita save. Oke, sudah proses save. Tinggal nyetak. Gimana cara nyetaknya? Kita print di sini, kita klik bagian print di sini, atau kita juga bisa pilih CTRL plus P. Kita ketikkan di keyboard CTRL plus P. Nanti munculnya juga sama. Print boleh lewat sini, boleh lewat CTRL plus P secara bersamaan ya. Kemudian ini saya tutup. Saya lanjutkan untuk menyimpan dan mencetak laporan arus kas. Langkahnya sama, ada di report, input to report. Tapi di sini kita pilihnya bagian banking. Kemudian kita pilih statement of cash flow. Kita klik 2 kali. Kemudian kita tanggalnya mau Desember saja ya. Jadi 1 Desember 2021 sampai 31 Desember 2021. Kita display. Nah, ini adalah laporan arus kas. Cara menyimpannya gimana? Kita klik di sini send to PDF. Kemudian tinggal kita beri nama, absen, kelas. Kita klik save di sini. Oke. Setelah itu kita print. Caranya seperti apa? Kita klik di sini print atau CTRL P. Nah, kemudian kita print. Kita klik print di sini. Baik, selesai. Kita close. Kita close lagi. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya anak-anak sudah ditampilkan tadi ya materinya.
Sekarang anak-anak bisa lanjut ya. Sekarang ya, mempresentasikan hasil yang telah kalian buat. Anak-anak tadi kan kalian sudah lihat ya, itu materi yang sudah Ibu tampilkan ya anak-anak ya. Sekarang itu kalian di kelompoknya ini Ibu tunjuk ya untuk mempresentasikan hasil proyeknya ya. Lalu kan sudah Ibu suruh ya untuk kalian ya untuk siap-siap ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Ya anak-anak ya. Silakan yang kelompok yang sudah siap ini ya adalah ini ya. Ya kelompok 3 ya. Silakan kelompok 3 itu presentasi sekarang ya. Yang kelompok lain silakan siapkan pertanyaan ya. Nanti diberikan ke kelompok 3-nya ya anak-anak ya. Nah, sebentar. Ini Ibu keluar. Boleh, silakan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, saya Reina dari kelompok 3 dan bersama-sama kami dokter saya akan mempresentasikan mengenai laporan keuangan jasa atau trial balance pada aplikasi Mayo. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Teresa Fitri. Saya Diputu Tadi. Saya Diputu Sustianti. Saya Dimadi Damayanti. Saya Diputu Felina Margareta. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Dalam layar accounting terdapat banyak sekali jenis laporan. Adapun laporan keuangan yang paling pokok dalam perusahaan jasa adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah laporan laba rugi, yang kedua laporan neraca, yang ketiga laporan arus kas. Apakah kalian teman-teman semua mengetahui tentang laporan keuangan? Nah, laporan keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi keuangan suatu entitas, bisnis atau organisasi selama periode tertentu. Laporan keuangan umumnya disusun oleh perusahaan atau organisasi untuk memberikan gambaran tentang kinerja keuangan mereka kepada para pemangku kepentingan seperti pemilik, investor, karyawan, kreditor, dan pihak terkait lainnya. Selanjutnya akan menjelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian laporan laba rugi. Laporan Ini adalah contoh laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang membuat seluruh pendapatan dan beban perusahaan dalam satu periode akuntansi. Langkah-langkah melaporkan laporan laba rugi: pertama, klik report, kemudian klik index to report, lalu klik akun, kemudian klik profit and loss, lalu klik display. Lalu laporan laba rugi terlihat pada layar. Kalau kalian ingin menyimpan file laporan, klik send to, lalu klik PDF. Kalian bisa menyimpan file ini pada dokumen yang terakhir klik zip. Baik, untuk neraca. Neraca yang juga sering disebut laporan posisi keuangan adalah bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan posisi keuangan dalam bentuk aset, liabilitas, dan kewajiban, serta ekuitas atau modal yang satu periode akuntansi. Langkah-langkah menampilkan neraca yaitu klik report, setelah itu index report, klik account, lalu stat, balance sheet, dan terakhir klik display. Ini adalah contoh neraca. Langkah-langkah menampilkan neraca yaitu klik display, klik send to, klik, lalu di sini akan ada pilihan di mana kalian akan bisa menyimpannya, yaitu kita memilih untuk menyimpan di PDF dan terakhir klik save. Sekian. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya? Ya, silakan sebutkan namanya ya. Yang bertanya. Perkenalkan, nama saya Gadis Sukmayanti. Saya ingin bertanya, apa
apakah tujuan membuat trial balance atau neraca? Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari semua. Tujuan dasar penyusunan trial balance adalah untuk menguji keakuratan aritmatika buku besar. Jika semua saldo debit yang tercantum dalam trial balance sama dengan jumlah unit saldo kredit, hal ini menunjukkan keakuratan aritmatika buku besar. Sekian, bisa diterima. Ada lagi yang bertanya? Ya, sebutkan namanya. Saya Nima Dewi Kamatia Dewi, izin bertanya, apa saja isi dari laporan keuangan tersebut? Saya izin menjawab. Laporan keuangan memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, aset, kewajiban, ekuitas, serta arus kas yang terjadi selama periode tertentu. Saya terima. Sekian dari presentasi, terima kasih. Selanjutnya ya, siapa yang sudah siap kelompoknya yaitu budaya kelompok kedua ya, silakan presentasikan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 2 di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang dimana namun sebelum itu izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan saya adalah Putri Nama Sakti. Perkenalkan, nama saya adalah Dr. Chelsea Dewi. Saya adalah Putri Nama Seliati. Saya adalah Putri Ratali. Di sini kami akan mempresentasikan cara mencetak laporan keuangan di Mayok, yang dimana berupa PPT. Sebelum itu, Pengertian mencetak. Mencetak atau print out adalah salah satu proses di mana kita membuat hard copy dalam lembaran kertas dengan menggunakan printer. Yang pertama yaitu pencet report, setelah itu index to report. Setelah itu klik akun dan pilih filenya. Setelah itu display. Setelah itu pilih tanggalnya. Dan kemudian print. Pilih printer. Pilih reference. Pilih kertas. Dan kemudian klik OK. Dan kemudian print. Jika ingin ngeprint menjadi Excel, klik Send to. Setelah itu klik Excel. Akan muncul seperti ini. Kemudian atur. Klik print. Pilih printer. Pilih kertas. Dan kemudian print. Jika ingin menjadi PDF, klik Send to, kemudian PDF, kemudian save terlebih dahulu. Kemudian klik File, pilih file yang tadi, kemudian klik Print, pilih printer, pilih kertas, setelah itu klik OK, atau juga bisa menggunakan Ctrl+P. baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Ya. Ada yang
Ya, kelompok 1 silakan presentasikan yang ke depan. Selamat pagi semua. Pagi. Di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan cara menampilkan laporan keuangan pada beliau. Sebelumnya, perkenalkan saya Nimeda Ilminta, nomor absen 23. Perkenalkan, nama saya Nina Markasini, nomor absen 29. Perkenalkan, nama saya Komang Aradia Astari, absen 13. Perkenalkan, nama saya Putu Monadi Payanti, absen 35. Sebelum menampilkan caranya, kami akan menjelaskan sedikit tentang pengertian neraca, laporan keuangan, arus kas, dan laporan laba rugi. Yang pertama ada neraca. Neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu titik waktu. Yang kedua ada laporan keuangan, adalah dokumen penting berisi catatan keuangan perusahaan baik transaksi maupun kas. Yang ketiga adalah laporan arus kas. Arus kas adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang perusahaan. Dan yang terakhir ada laporan laba rugi, adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba rugi atau rugi bersih. Inilah langkah-langkah menampilkan laporan keuangan pada beliau. Yang pertama, klik report. Lalu klik tabulasi account. Lalu klik cari dan klik standar balance sheet. Lalu pilih periode laporan neraca yang ingin ditampilkan. Pilih level akun yang ingin Anda tampilkan. Yang Desember pakai customize Desember. Ya. Berikut ini adalah balance sheet setelah diprint. Ya. Sekian presentasi dari kami, apakah ada yang bertanya? Ya, sebentar sebelumnya, perkenalkan nama saya Nitula Sari. Saya ingin bertanya, apa tujuan membuat laporan keuangan? Izin menjawab, laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan. Bisa diterima? Bisa. Apakah ada yang bertanya lagi? Ada yang bertanya lagi anak-anak? Ada. Ada. Ya, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Nah, sudah ditutup ya anak-anak. Terima kasih ya anak-anak ya sudah mempresentasikan hasil yang telah kalian buat ya. Bagus sekali. Dari hasil yang telah kalian presentasikan tersebut, Ibu sekarang mau melakukan refleksi ya. Refleksi. Nah, refleksinya itu kalian kalau kalian yang jawab ya anak-anak ya. Aku mau nanya kepada kalian, apa nih refleksinya? Setelah kalian mempelajari yang tadi kan presentasi sudah, minggu lalu juga sudah ya, dari yang minggu lalu ya tentang mengevaluasi laporan keuangan dan mencetak laporan keuangan. Nah, refleksinya gimana nih menurut kalian? Apa? Merefleksi kegiatan
pembelajaran yang sudah kalian dapatkan. Nah, apa? Dengan pembelajaran yang sudah kalian dapatkan, apa yang kalian ini? Hah? Ya, Raina? Ya. Refleksi yang kami dapatkan itu, yaitu kami bisa jadinya menampilkan dan menyimpan dan juga mencetak laporan keuangan jasa pada aplikasi Mybank. Iya, bagus ya. Seperti itu. Ada lagi anak-anak yang mau? Ada refleksinya? Ada? Ya, benar seperti yang bilang Raina ya. Kalian jadi apa? Bisa ya. Kalian tahu jadinya, oh begini cara menampilkan dan mencetak laporan keuangan perusahaan. Mengevaluasinya juga sudah tadi kan lewat YouTube sudah dijelaskan kan? Kan jadinya mengerti. Dan kalian juga sudah mencetaknya ya. Itu refleksi dari pembelajaran hari ini ya. Untuk perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih ya anak-anak. Ibu tutup dengan doa bersama ya. Tadi kita berdoa karena sudah diberikan kelancaran untuk pembelajaran hari ini ya anak-anak ya. Kita berdoa mulai. Selesai. Silakan anak-anak matikan itu komputernya ya. Kalian bisa siap-siap untuk meninggalkan ruangan ini ya anak-anak ya. Ada